Alhamdulillah hari ini kembali kita meresmikan kawasan perdesaan. Kali ini di Kota Batu adalah daerah yang ke-17 dan ini merupakan kawasan perdesaan yang kalau jumlah desanya 150 di kawasan perdesaan agroforestry kopi Gunung Arjuna. Mudah-mudahan KP Agla ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi vegetasi di alam kita dan bagi kesejahteraan masyarakat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini mengambil potensi alamnya, maka agroforestry kopi lereng Gunung Arjuna ini adalah kabupaten atau kota ke-17, sekarang sudah ada 16. Nah, bagaimana kita bersama-sama nyengkuyung kalau ada rencana menyiapkan kebun kopi di sini. Total ada 1.700 hektar ya dari 4 desa. Mari kita niatkan tidak sekedar untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga niat penguatan vegetasi alam dan lingkungan di sini. Nah, tentu ada pengusaha di dalamnya karena kita butuh modal untuk bisa menanam di 1.700 hektar. Oleh karena itu, ini proses yang harus terintegrasi oleh seluruh lini yang sekarang sudah mulai bisa menanamnya sekarang, kemudian langkah 2 tahun ke depan, karena kira-kira nandur kopi ini bisa dipetik 2 tahun ke depan, mungkin sudah bisa disiapkan pasar ekspor seperti yang sekarang sudah terbangun communal branding. Selain itu, berbagai potensi yang luar biasa yang dimiliki Batu ini punya potensi besar untuk dijadikan desa devisa. Desa devisa ini SK-nya dari LPI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Pada posisi seperti inilah penguatan dari kemandirian desa itu bisa dilakukan lewat banyak pintu. Pengembangannya memang belum besar, tapi ada 2 petani yang sudah siap untuk mengolah 2,5 hektar. Selebihnya ada 4 daerah tadi wilayah, yaitu yang kita kembangkan nanti di tahap berikutnya karena kita perlu dana dan juga perlu pengembangan kerjasama. Nah, insya Allah ini penguatan di sektor hortikultura tidak lagi di gunung, di lereng gunung supaya tidak ada erosi nanti ke depan. Maka kita manfaatkan ini dengan tanaman kopi. Tapi Purtani tadi bilang ada tanaman-tanaman lain yang bisa menguatkan supaya hampir sama dengan kopi jenisnya. Gitu. Kelada mungkin segala macam. Gitu. Berapa desa nanti Pak ya jadi? 4 desa sementara. Ya. Pak, tadi Gubernur sempat menyampaikan untuk ekspor juga nanti. Iya, jadi gini, perhutani akan mengambil hasil produksi dari petani kita yang ada di lahan perhutani. Jadi perhutani kita yang akan bantu, termasuk pemerintah kota yang langsung ada pasarnya. Jadi jangan khawatir, tapi memang jangka waktunya kan 2 tahun untuk sampai panen. Nah, ini yang kita harapkan 2 tahun ini ada pembangkit ekonomi masyarakat petani yang kita nanti bantu. Jadi ada subsidinya dari kita. Nah, terakhir nih untuk Pak Adit, kira-kira harapan dengan di launchingnya kawasan pedesaan agroforestry kopi di lereng Gunung Arjuna ini seperti apa Pak? Silahkan. Ya, harapan pertama adalah yang jelas
kepada petani hutan juga bahwa kita sama-sama paham bahwa perekonomian keluarga itu sangat penting, akan tetapi juga perlu dipertimbangkan kelestarian lingkungan juga penting gitu. Nah, ini ada strategi pemerintah melalui penetapan pembentukan agroforestry ini, harapannya petani juga ikut bergabung untuk mulai alih komoditas. Jadi alih komoditas ini tidak harus langsung secara menyeluruh. Misalkan dia punya 1 hektar, tidak harus 1 hektar berubah jadi kopi atau jadi tanaman yang lain. Dimulai dari 1000 meter dulu tidak apa-apa. Bertahap ya Pak? Bertahap. Jadi ekonomi keluarga nggak terlalu terganggu gitu. Kemudian setelah 3 tahun mulai panen, dirasakan ada manfaatnya, tambah lagi. Gitu. Atau mungkin ada yang memiliki uang yang cukup, dia mau konversi semua ya monggo. Tetapi kami menyampaikan ini bahwa strateginya kita tidak melakukan pengkopian lahan menjadi kopi massal, tidak, tetapi dilakukan dengan bertahap agar kondisi perekonomian keluarga mereka juga tetap terjaga, tetap stabil. Tetap stabil. Kemudian juga tadi Yayasan Dharma Wangsa Raksawana juga memiliki platform donasi. Platform donasi ini juga dia agak unik saya lihat, karena dia langsung mencantumkan berapa batang yang mau didonasikan. Berapa batang ini juga nilainya cukup, kalau saya bilang mahal tidak nggih, tapi agak berbeda. Setelah saya cek, ternyata di sana tidak hanya donasinya diberikan dalam bentuk bibit saja, tetapi mulai dari biaya operasional, kemudian ada biaya konversi, kemudian ada untuk biaya pendampingan, juga biaya peningkatan kapasitas petani, itu juga ada komponen di sana. Sehingga petani yang mungkin dia nanam sayur tidak tahu cara budidaya kopi, dia juga bisa didampingi pola budidayanya gitu, termasuk juga sampai pasca panennya. Karena menjual kopi buah ceri merah ya, itu relatif murah. Tetapi kalau dia sudah bisa mengolah menjadi biji kopi, itu nilai ekonominya meningkat bisa sampai 3 kali lipat. Wow. Sehingga salah satu kuncinya adalah memberikan nilai tambah dari produk kopi itu. Petani harus bisa mengolah buah kopinya menjadi biji kopi. Wow. Baik.